Taugen, Kilimpak 4, Metode Granulasi Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang praktikum yang telah dilakukan, yaitu laporan praktikum teknologi sediaan solid dengan bahan aktif antalgin. Yang beranggotakan saya Ali Nurjazila dengan NIM 22330015. Saya Nurul Fadila dengan NIM 22330016. Saya Aida Fitri dengan NIM 22330017. Saya Ais Widiawati dengan NIM 22330036. Saya Ratna Salomita dengan NIM 22330037. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Tablet sangat diminati dalam pemberian obat oral karena efisiensi produksi, takaran akurat, kemasan baik, mudah diangkut, dan menjaga stabilitas obat. Farmakopeia Indonesia edisi 3 mendefinisikan tablet sebagai sediaan padat, kompak dengan bentuk tabung pipi atau sirkuler, permukaan rata atau cembung, mengandung satu atau lebih jenis obat dalam pembuatan tablet, antalgin, dilakukan metode granulasi basah. Antalgin atau metampiron adalah obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID dengan fungsi analgetik, anti-inflamasi, dan antipiretik. Granulasi serbuk, suatu proses membuat partikel kecil menjadi gumpalan yang lebih besar, dilakukan untuk memperbaiki karakteristik tablet. Granulasi basah, proses pencampuran partikel bahan aktif dan eksipien dengan cairan pengikat. Digunakan ketika bahan sulit dicetak langsung. Prinsipnya adalah membasahi massa tablet dengan larutan pengikat hingga tingkat kebasahan tertentu, kemudian digranulasi menggunakan larutan suspensi atau bubur yang mengandung pengikat. Next. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana praformulasi sediaan antalgin dapat dikaji untuk penggunaannya dalam pembuatan tablet. Yang kedua, apa metode yang dapat ditentukan untuk pembuatan tablet berdasarkan kajian praformulasi bahan sediaan antalgin. Yang ketiga, bagaimana hasil tablet yang dihasilkan dari praformulasi tersebut dan berapa jumlah bahan yang digunakan dalam satu batch produksi. Yang keempat, bagaimana evaluasi serbuk, granul, dan tablet dilakukan dan bagaimana analisis terhadap penyimpangan atau permasalahan selama proses pembuatan tablet dapat dilakukan. Next. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan pertama, mampu mengkaji praformulasi sediaan antalgin digunakan dalam pembuatan tablet. Tujuan kedua, mampu menentukan metode yang digunakan dalam pembuatan tablet berdasarkan kajian praformulasi bahan. Yang ketiga, mampu menjelaskan hasil dari tablet yang dibuat beserta jumlah bahan yang digunakan dalam satu batch. Tujuan keempat, mampu melakukan evaluasi serbuk granul tablet dan menganalisa penyimpangan atau permasalahan selama proses pembuatan tablet. Next. Sini ada definisi tablet. Definisi tablet menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, tablet adalah sediaan pada kompak dibuat secara empat cetak dalam tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaannya rata dan cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat, umumnya disebut kaplet. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Menurut Farmakopeia edisi 6, tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Sini ada penggolongan tablet. Yang pertama, tablet oral. Untuk saluran cerna.
Tablet kunyah dikunyah untuk memberikan rasa enak tanpa meninggalkan rasa pahit. Biasanya digunakan untuk formulasi anak-anak seperti multivitamin, antasida, dan antibiotik tertentu. Yang kedua ada tablet salut gula. Tablet salut gula adalah tablet kompresi dengan lapisan gula yang melarut setelah ditelan, melindungi obat dari udara dan kelembapan serta memberikan rasa dan penampilan yang menarik. Yang ketiga ada tablet salut enterik. Tablet salut enterik adalah diberi lapisan yang tidak larut di lambung, tetapi larut di usus, untuk melindungi obat dari cairan lambung atau mengurangi iritasi mukosa lambung. Yang kedua ada tablet untuk rongga mulut. Contohnya itu seperti tablet bukal. Tablet bukal diletakkan di antara pipi dan gusi untuk absorpsi langsung melalui mukosa mulut, memberikan efek terapi yang cepat. Yang kedua ada tablet sublingual. Sublingual diletakkan di bawah lidah untuk absorpsi langsung melalui mukosa mulut. Yang ketiga ada tablet hisap. Digunakan dalam rongga mulut dan tenggorokan. Next. Yang ketiga ada tablet yang dilarutkan dalam air, contohnya tablet effervescent. Ini berbuih dan melepaskan gas ketika bercampur dengan air. Yang keempat, tablet untuk rongga tubuh lainnya. Contohnya tablet vaginal digunakan untuk administrasi vagina dalam pengobatan infeksi lokal dan penyerapan sistematik. Yang kedua ada tablet rektal, dimasukkan melalui dubur dan dapat memberikan efek lokal maupun sistemik. Yang kelima, tablet yang ditanam. Contohnya tablet implantasi berupa pelet bulat atau oval yang dimasukkan secara implantasi ke dalam kulit. Yang keenam, tablet untuk menegakkan diagnosis. Contohnya tablet diagnostik, digunakan untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Next. Metode di sini ada metode pembuatan tablet. Yang kita pakai adalah metode granulasi basah. Pengertiannya, metode yang digunakan pada proses pembuatan tablet dengan bahan dasar antalgin dengan metode granulasi basah. Granul dibentuk dengan jalan mengikat serbuk menggunakan suatu perekat sebagai pengganti pengompakan. Teknik ini membutuhkan larutan suspensi atau bubur yang mengandung pengikat yang biasanya ditambahkan campuran serbuk. Namun, demikian bahan pengikat itu dapat dimasukkan kering ke dalam campuran serbuk dan cairan dapat ditambahkan tersendiri. Syarat-syarat untuk granulasi basah. Yang pertama, ada zat aktif yang digunakan dalam formulasi tahan lembab dan panas. Untuk sediaan dengan kandungan zat aktif yang besar 100 mg. Alasannya, kenapa memakai granulasi basah? Karena zat aktif yang digunakan dalam formulasi yaitu antalgin, tahan terhadap panas dan lembab. Yang kedua, kandungan zat aktif antalgin yaitu 500 mg. Next. Baik, kemudian di sini ada keuntungan dan kerugian metode. Untuk keuntungan dan metode yang dipilih, yang pertama itu ada sifat mengalir lebih baik, yang kedua memperbaiki karakteristik pengempaan, yang ketiga itu debu berkurang, yang keempat mencegah pemisahan serbuk, yang kelima permukaan yang hidrofobik menjadi lebih hidrofilik, yang keenam distribusi zat warna dan zat aktif yang larut lebih baik atau jika ditambahkan larutan pengikat. Kemudian di sini ada kerugian metode yang dipilih. Yang pertama itu ada tahapan multiproses lebih rumit dan dalam membuat validasi dan pengandaliannya itu sulit. Yang kedua ada waktu, ruangan, dan peralatan memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga ada stabilitas menjadi perhatian untuk zat aktif peka lembab atau termolabil. Yang keempat ada banyaknya kehilangan bahan selama berbagai tahapan proses. Kemudian di sini ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada evaluasi mutu bahan aktif dan evaluasi granul. Alatnya yaitu gelas ukur, timbangan analitik, flow tester, wadah aluminium foil, sieving analyzer, dan moisture analyzer. Yang kedua, untuk alat evaluasi mutu tablet, yang pertama itu ada jangka sorong, yang kedua timbangan analitik, yang ketiga hardness tester, yang keempat friability tester, dan yang kelima ada disintegration tester. Untuk yang ketiga, alat untuk pembuatan tablet itu ada mesin keempat tablet.
Selanjutnya di sini ada rasionalisasi formula. Untuk nama bahan yang kita gunakan sebagai bahan aktif yaitu antalgin dengan keterangan zat aktif yang memiliki khasiat utama dari tablet. Yang kedua ada amilomidis, dia manfaatnya sebagai bahan penghancur dengan keterangannya karena amilomidis adalah bahan penghancur luar yang umum digunakan meningkatkan daya alir waktu hancur dan kekerasan. Yang ketiga, nama bahannya ada M-gestearat, bermanfaat sebagai pelicin atau lubrikan. Keterangannya karena magnesium stearat merupakan lubrikan yang baik sebab dapat mengurangi fraksi antara permukaan dinding atau tepi tablet dengan dinding di selama kompresi dan ejeksi. Yang keempat ada Avisal 101 sebagai bahan pengisi. Untuk keterangannya karena untuk mencapai bobot tablet dan volume yang diinginkan. Yang kelima ada gom Arab, manfaatnya sebagai bahan pengikat. Untuk keterangannya karena memiliki sifat perekat yang baik dan mampu membentuk gel yang stabil. Dan yang keenam ada talkum sebagai bahan glidan untuk mengurangi pemisahan antar partikel granul. Yang terakhir ada talkum sebagai bahan anti-adheren agar massa serbuk tidak menggumpal. Kemudian di sini ada monografi bahan aktif. Di sini ada bahan aktifnya yaitu sebagai bahan aktif kita yang dipakai itu antalgin. Untuk rumus molekulnya yaitu C13H16NO4S H2O. Untuk pemeriannya serbuk hablur putih atau putih kekuningan. Untuk kelarutannya larut dalam air, larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam metilen klorida. Larut dalam air, larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam metilen klorida. Untuk stabilitasnya, tahap terhadap panas dan lembab, serta harus terlindung dari cahaya matahari. Inkompatibilitasnya, efek ototoksik meningkat bila diberikan bersama aminoglikosida, tidak boleh diberikan bersama etakrinal. Toksisitas salisilat meningkat bila diberikan secara bersamaan megatogonis tubokurarin dan meningkatkan efek suksinolkolin dan obat antihipertensi. Untuk kegunaannya sebagai analgetik, antipiretik, atau sebagai bahan aktif. Untuk susut pengeringannya tidak lebih dari 5,5%, titik leburnya 172 derajat Celcius. Di sini ada hasil dan pembahasan. Proses 1 ada evaluasi mutu bahan aktif. Yang kedua, evaluasi mutu bahan granul. Proses ketiga, evaluasi mutu tablet. Evaluasi mutu bahan aktif. Evaluasi mutu bahan aktif di sini ada 3 tahap. Yang pertama itu ada bulk density, tape density, dan rasio Hausner. Untuk bulk density-nya, rumusnya bobot serbuk gram per volume serbuk mili, sama dengan 50,02 gram per 75 mili, hasilnya 0,66 gram per mili. Untuk tape density-nya, rumusnya bobot serbuk gram volume dibagi serbuk setelah diketuk, yaitu yang kita dapatkan 50,02 gram dibagi 55 mili, hasilnya 0,909 gram per mili. Di sini ada tape density, rumusnya tape density dibagi bulk density yang kita dapatkan yaitu 0,909 gram per 0,666 gram per mili. Hasilnya 1,36. Sini ada evaluasi bahan aktif. Yang presentasi kompresibilitas yaitu rumusnya tape density dikurang bulk density dibagi tape density dikali 100%. Yang kita dapatkan yaitu 0,909 gram per mili dikurang 0,66 gram per mili dibagi 0,909 gram per mili dikali 100%, hasilnya 26,73%. Untuk sudut istirahatnya, dengan rumus tan A sama dengan 2 dikali tinggi dibagi jari-jari alas. Yang kita dapatkan yaitu 2 dikali 7 dibagi 14,25 sama dengan 0,982. Sehingga A sama dengan 44,47. Laju alir 1,49 gram per second. Selanjutnya ada kadar lembab dan susut pengeringan.
Susut pengeringan atau LOD, loss on drying. Rumusnya persen LOD sama dengan bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot basah dikali 100%. Sama dengan 5,012 dikurang 5,004 dibagi 5,012 dikali 100%. Hasil yang kita dapatkan yaitu 0,15%. Untuk kadar lembabnya, rumusnya persen LOD sama dengan bobot basah dikurang bobot kering dibagi bobot kering dikali 100%, yaitu 5,012 dikurang 5,004 dibagi 5,004 dikali 100%. Hasil yang kita dapatkan yaitu 0,15%. Di sini ada distribusi ukuran partikel, yaitu kita memakai mesh 12, 14, 16, 18, 20 wadah. Untuk bobot serbuknya pada mesh 12 itu yang kita dapatkan 0,01 gram dengan persen serbuk 0,01%. Pada mesh 14, bobot serbuk yang kita dapatkan 0,10 gram dengan persen serbuk 0,10%. Pada mesh 16, bobot yang kita dapatkan 0,0 gram dengan persen serbuk 0,032%. Selanjutnya untuk mesh 18 yang bobot yang kita dapatkan yaitu 0,12 gram dengan persen serbuk 0,12%. Untuk mesh 20, bobot serbuk yang kita dapatkan 0,78 gram dengan persen serbuk 0,83%. Untuk wadah, bobot serbuk yang kita dapatkan yaitu 91,84 gram dengan persen serbuk 98,8%. Total bobot serbuk untuk gramnya itu 92,88 gram, persen serbuknya 99,892%. Untuk rumusnya yaitu persen bobot serbuk tiap mesh persen mesh sama dengan bobot serbuk pada mesh dibagi total bobot serbuk dikali 100%. Selanjutnya di sini ada grafik evaluasi bahan aktif. Kesimpulan yang kita dapatkan, serbuk tidak memenuhi persyaratan karena kurvanya tidak mengikuti kurva distribusi normal. Selanjutnya hasil evaluasi bahan aktif. Yang pertama, bulk density hasilnya itu 0,666 gram per mili. Yang kedua, tap density hasilnya 0,909 gram per mili. Yang ketiga, rasio Hausner hasilnya 1,36 dengan syarat 1 sampai 00 sampai 1,60. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat atau sifat alir buruk. Yang keempat itu persen kompresibilitas. Hasilnya 26,73%, kurang dari 10 sampai 38. Tidak memenuhi syarat atau sifat alirnya buruk. Yang kelima, sudut istirahat dengan hasil 44,47, kurang lebih 25 sampai 40. Memenuhi persyaratan karena sukar mengalir. Yang keenam itu kadar lembab dengan hasil 0,15%, syaratnya 2-5%. Tidak memenuhi persyaratan dari kadar lembab. Untuk susut pengeringannya itu 0,15% dengan syarat 2-5%. Kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan karena susut pengeringannya 0,5%. Distribusi ukuran partikel dengan mesh 12 0,010%, mesh 14 0,10%, mesh 16 0,032%, mesh 18 0,12%, mesh 20 0,83%, dengan mesh wadah 98,8%. Syaratnya itu serbuk baik jika kurvanya mengikuti distribusi normal dan persentase pinus serbuk pada wadah mesh 15 sampai 30%.
Evaluasi mutu granul. Distribusi ukuran partikel granul dengan MES 12 yaitu 21,5 gram dengan persen serbuk 21,53%, MES 14 0,8 gram dengan persen serbuk 0,8%, MES 16 yaitu 16,22 gram dengan persen serbuk 16,84%, MES 18 7,83 gram dengan serbuk 7,84%, MES 20 14,16 gram dengan serbuk 14,18%, wadah 38,74 gram dengan persen serbuk 32,79%. Total bobot serbuk 99,85 gram dengan persen serbuk 99,58 gram. Rumusnya itu persen bobot serbuk tiap MES, persen MES bobot serbuk pada MES dibagi total bobot serbuk dikali 100%. Grafik evaluasi mutu granul yaitu sebagai berikut. Kesimpulannya, serbuk tidak memenuhi persyaratan karena kurvanya tidak mengikuti kurva distribusi normal. Evaluasi mutu granul yang pertama, bulk density dengan rumus bobot serbuk per volume serbuk dengan hasil 59,23 gram per 100 mili, hasilnya 0,5 gram per mili. Dan selanjutnya tap density. Rumusnya itu bobot serbuk volume dibagi serbuk setelah diketuk. 59,23 gram per 94 mili dengan hasil 0,63 gram per mili. Rasio Hersner dengan rumus tap density per bulk density. Hasil yang didapat 0,63 gram per 0,59 gram per mili sama dengan 1,06. Selanjutnya, evaluasi mutu granul persen kompresibilitas dengan rumus tap density dikurang bulk density dibagi tap density dikali 100%. Sama dengan 0,63 gram per mili dikurang 0,59 gram per mili per 0,63 gram per mili dikali 100, hasilnya itu 6,34%. Sudut istirahat tan A 2 kali tinggi per jari-jari alas sama dengan 2 kali 3,5 per 12,9 sama dengan 0,54 sehingga hasilnya 28,35 dan laju alirnya 4,16 gram per second. Selanjutnya kadar lembab dan susut pengeringan. Susut pengeringan dengan rumus bobot basah kurang bobot kering bagi bobot basah dikali 100 sama dengan 4,957 kurang 4,798 bagi 4,957 dikali 100 dengan hasil 3,20%. Selanjutnya kadar lembab dengan rumus bobot basah per bobot dikurang bobot kering per bobot kering dikali 100% sama dengan 4,957 dikurang 4,798 dibagi 4,798 dikali 100% hasilnya 3,31%. Hasil evaluasi mutu granul. Yang pertama, distribusi ukuran partikel atau persen fineness hasilnya 94,98% dengan syarat 15-30%, kesimpulannya tidak memenuhi persyaratan. Yang kedua, kadar lembab hasilnya 3,31%, syaratnya 2-5%. Memenuhi persyaratan, kadar lembab 3,31%. Susut pengeringan dengan hasil 3,20% sampai syaratnya 2-5%. Itu memenuhi syarat karena susut pengeringannya 2,20%. Bulk density-nya itu dengan hasil
59 gram per mili, tetap density dengan hasil 0,63 gram per mili, rasio Hausner 1,06 dengan syarat 1 sampai 00 sampai 1,60 memenuhi persyaratan atau sangat mudah mengalir. Persen kompresibilitasnya itu dengan hasil 6,34%, syaratnya kurang lebih 10 sampai 38, memenuhi persyaratan karena sangat mudah mengalir. Untuk sudut istirahatnya itu hasilnya 28,36 kurang dari 25 sampai 40 memenuhi persyaratan atau mudah mengalir. Selanjutnya, ada evaluasi mutu tablet. Hasil organoleptis tablet. Bau tidak berbau, rasa pahit, warna putih, kerusakan pada tablet, chapping dan cracking. Evaluasi mutu tablet. Pemeriksaan organoleptis tablet. Pengertian chapping yaitu pemisahan sebagian atau seluruh mahkota atas atau bawah tablet dari badan utama tablet karena adanya udara yang terjebak dalam massa cetak. Penyebabnya, yang pertama, granul yang dihasilkan terlalu besar. Yang kedua, kurangnya jumlah lubrikan atau penggunaan lubrikan yang tidak tepat. Yang ketiga, terdapat udara yang terjebak dalam massa cetak. Solusinya yang pertama, memperkecil ukuran granul dengan pengayakan menggunakan mesh 100-200. Yang kedua, menambahkan atau menggantikan jenis lubrikan yang digunakan. Yang ketiga, hilangkan udara sebelum pengempaan tablet. Yang kedua, cracking, yaitu retakan kecil yang halus terlihat pada permukaan tengah atas dan bawah tablet dan sangat jarang pada daging samping. Penyebabnya, granul yang dihasilkan terlalu besar. Yang kedua, suhu granul terlalu dingin. Solusinya yang pertama, memperkecil ukuran granul. Dua, atur dan tentu ruang granulasi. Next. Pemeriksaan keseragaman ukuran. Nomor tablet yang pertama, diameter mm-nya 10,1, tablet mm-nya 72. Yang kedua, 10,1, tabletnya 7,8. Yang ketiga, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,2. Yang keempat, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. Yang kelima, diameter 10,1, tebal tabletnya 7,7. 6, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. Ketujuh, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. 8, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. 9, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. 10, diameternya 10,1, tebal tabletnya 7,7. 11, diameternya 10,1, tebalnya 7,7. 12, diameter 10,1, tebalnya 7,8. 13, diameter 10,1, tebalnya 7,2. 14, diameter 10,1, tebalnya 7,7. 15, diameter 10,1, tebalnya 7,7. 16, diameter 10,1, tebalnya 7,7. 17, diameter 10,1, tebalnya 7,7. diameter 10,1, tebalnya 7,7. 19, diameter 10,1, tebalnya 7,2. 20, diameter 10,1, tebalnya 7,7. Rata-ratanya 10,1 mm dan tebal tabletnya 7,6 mm. Pengujian keseragaman bobot. Nomor tabletnya 1, yang pertama itu bobot per tabletnya 700 mg, selisih bobot tabletnya 3,5, persen penyimpangannya 0,5%. Kedua, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persen penyimpangannya 0,5%. Ketiga, bobot per tabletnya 690, selisihnya min 6,65. Yang ke persennya 0,93%. Yang keempat, bobot per tabletnya 690 mg, selisihnya min 6,5, persennya 0,93%. Yang kelima, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5,
persennya 0,5%. Yang keenam, bobotnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. Yang ketujuh, bobot per tabletnya 690, selisihnya min 6,65, persennya 0,93%. Yang kedelapan, bobot per tabletnya 690 mg, selisihnya min 6,5, persennya 0,93%. Yang kesembilan, bobot per tabletnya 690 mg, selisihnya min 6,65, persennya 0,93%. Yang ke-10, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. Yang ke-11, bobot per tabletnya 700, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 12, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 13, bobot per tabletnya 700, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 14, bobot per tabletnya 700, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 15, bobot per tabletnya 690 mg, persennya 0,93%. 16, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 17, bobot per tabletnya 690 mg, selisihnya min 6,5, persennya 0,93%. Nomor 18, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 19, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. 20, bobot per tabletnya 700 mg, selisihnya 3,5, persennya 0,5%. Rata-ratanya 696,5 mg. Pengujian kekerasan tablet. Yang pertama, kekerasan tabletnya 11,04. Yang kedua, 6,63. Yang ketiga, 12,88. Yang keempat, 9,53. Yang kelima, 11,36. Yang keenam, 13,12. Yang ketujuh, 9,84. Yang kedelapan, 15,41. Yang kesembilan, 8,46. Yang ke-10, 9,93. Yang ke-11, 9,96. Yang ke-12, 8,77. Yang ke-13, 4,92. Yang ke-14, 6,11. Yang ke-15, 14,03. Yang ke-16, 3,53. Yang ke-17, 3,60. Yang ke-18, 1,54. Yang ke-19, 17,64. Dan yang terakhir, 20, yaitu 10,58. Rata-rata bobot tablet 9,44. Next. Pengujian kekerasan tablet. Bobot awal 20 tablet dengan WO 17,81 gram. Bobot akhir 20 tablet dengan WF 17,71 gram. Perhitungannya persentase friabilitas sama dengan WO dikurang WF dibagi WO kali 100%. Yaitu 17,81 dikurang 17,71 dibagi 17,81 dikali 100%, hasilnya 0,56%. Dengan persyaratan tidak boleh lebih dari 1%. Kesimpulannya memenuhi syarat. Next. Pengujian waktu hancur tablet. Tablet nomor 1 dengan waktu hancur lebih dari 15 menit. Tablet nomor 2 dengan waktu hancur 14,54 menit. Tablet ketiga dengan waktu hancur 14,35 menit. Yang keempat 14,35 menit. Yang kelima dengan waktu hancur 14,54 menit. Yang keenam 14,35 menit. Dengan persyaratan tidak boleh lebih atau sama dengan 15 menit atau lebih kurang dari 15 menit. Kesimpulan tidak memenuhi persyaratan. Next. Kesimpulannya, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, tablet adalah
persediaan pada kompak dibuat secara keempat, cetak dalam tabung pipi atau sirkuler. Kedua, permukaannya rata dan cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Pada dasarnya, metode pembuatan tablet dapat dibuat dengan 3 metode, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan kempa langsung. Untuk menentukan metode yang digunakan, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik atau sifat dari bahan aktif yang digunakan. Antalgin memiliki sifat tahan terhadap panas dan tahan terhadap lembab, sehingga dalam pembuatan tablet kali ini digunakan metode granulasi basah. Kemudian terdapat beberapa evaluasi yang harus dilakukan dalam proses pembuatan tablet. Di antaranya adalah evaluasi mutu bahan aktif, evaluasi mutu granul, dan evaluasi mutu tablet. Next. Desain kemasan tablet Antalgin, yaitu harus mempunyai komposisi, indikasi, kontraindikasi, cara kerja obat, efek samping, aturan pakai, peringatan dan perhatian. Nomor yang kemasan depannya itu harus ada nama obatnya, yaitu Antalgin dengan berat 700 mg per tablet. Dan yang terakhir harus mempunyai nomor batch dan expired date. Next. Ini juga ada desain kemasan tablet. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.